Nama saya Kadar Rama Raditya dan di sini saya akan menjelaskan tentang Pareto Analysis. Jadi, Pareto Analysis juga dikenal sebagai Pareto Principle atau aturan 80-20. Jadi ini mengasumsikan bahwa sebagian besar masalah, yaitu 80%, ditentukan oleh beberapa penyebab penting, yaitu 20%. Jadi beberapa contoh aturan 80-20 dalam penerapan sehari-hari yaitu contohnya 80% keluhan pelanggan terjadi dari 20% atau layanan yang disampaikan. Jadi 20% dari produk atau layanan menghasilkan 80% dari keuntungan, 20% dari orang yang bertanggung jawab untuk penjualan menghasilkan 80% dari pendapatan operasional, dan yang terakhir 20% dari kegagalan sistem disebabkan oleh 80% dari masalah sistem. Jadi Pareto Analysis ini adalah cara yang kreatif dan praktis untuk melihat dan mengidentifikasi penyebab dari suatu masalah. Metode analisis ini membantu mengidentifikasi penyebab utama, yaitu 20% yang mengarah pada 80% masalah yang perlu diselesaikan. Jadi untuk menerapkan Pareto Analysis, beberapa langkah dasar harus ditetapkan terlebih dahulu untuk sampai pada analisis menyeluruh. Jadi langkah pertama yaitu dengan cara mengukur, mengidentifikasi masalah dan mendokumentasikannya dalam sebuah tabel. Berdasarkan pengamatan, wawancara, dan laporan, data dapat dikumpulkan dan masalah dapat disimpulkan. Selanjutnya, masalah-masalah ini didokumentasikan dalam sebuah tabel dan dikelompokkan jika memungkinkan. Jadi selanjutnya, langkah kedua, yaitu dengan cara menentukan urutan kepentingannya. Mengatur masalah yang diinventarisir dalam urutan peringkat dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting dalam urutan yang menurun, dan memastikan bahwa penyebab terpenting didokumentasikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, langkah ketiga, yaitu dengan cara menandai atau menilai setiap masalah yang direkam. Setelah masalah diidentifikasi, disimpulkan dan dimasukkan ke dalam urutan kepentingan, selanjutnya penting untuk menghubungkan semua itu dengan menandai atau menilai. Cara di mana nilai harus dihitung tergantung pada jenis masalah yang perlu diselesaikan. Misalnya, pendekatan keuangan, yaitu peningkatan laba, akan fokus pada bagaimana nilai berhubungan dengan biaya apa yang terlibat dalam menyelesaikan masalah ini. Apakah fokus pada orientasi pelanggan, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, maka fokusnya adalah pada jumlah keluhan yang perlu dipecahkan. Jadi selanjutnya, yaitu langkah keempat, dengan mengelompokkan masalah yang diidentifikasi dan tambahkan tanda atau nilai. Jadi masalah yang diidentifikasi dikelompokkan berdasarkan penyebabnya. Kelompok dengan nilai tertinggi harus diberi prioritas. Jadi prioritas tertinggi agar dapat ditangani dengan baik. Disinilah sebagian besar hasil dapat diperoleh dalam hal optimasi. Jadi langkah terakhir yaitu langkah kelima, yaitu saatnya bertindak. Jadi tindakan dapat disusun dengan baik dengan data yang diperoleh dari langkah 4. Jadi di mana tindakan peningkatan kinerja dapat dirumuskan. Membuat kasus bisnis terpisah untuk setiap masalah yang diprioritaskan atau dikelompokkan. Jadi sekian dari materi Pareto Analysis. Sekian dan terima kasih.